Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian baru di majelis ini yaitu pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir ini ada bab yang judulnya Kana Asy-Syama'iliyah. Hadis-hadis yang dimulai dengan kana yang berkaitan dengan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan dilihat hadis yang pertama dalam kitab Syama'il dalam kitab Jami'us Saghir pada bab kana. Nomor berapa di situ, Pak? Sudah ketemu apa tadi? Samun? Belum? 6.470. Mulai dari hadis nomor 6.470 di kitab antum ya, bisa jadi di kitab yang lain nomornya berbeda karena biasa perbedaan nomor seperti itu dari satu kitab kepada kitab yang lainnya. Sampun nggih? Baik, kalau sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 6.470 dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha putih, malihan manis, muqassadan sedang-sedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Mim, ini adalah qada Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bagaimana badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya berwarna putih, tidak hitam, tidak coklat seperti kita. Dan beliau manis maksudnya ganteng. Dan beliau sedang-sedang maksudnya tidak terlalu kurus seperti saya, tidak terlalu gemuk, dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sedang-sedang. Dan orang-orang Arab mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang sedang-sedang. Makanya Rasulullah diciptakan sangat indah, sehingga kesimpulannya tentang Rasulullah adalah tidak ada yang lebih indah atau lebih ganteng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan Rasulullah itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Yusuf ketika lewat para wanita mengiris jari-jari mereka saking gantengnya, sementara ketika Rasulullah lewat tidak ada wanita yang mengiris jari? Itu karena Nabi Yusuf waktu itu beliau hanya ganteng tapi tidak punya wibawa karena belum jadi nabi. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kegantengannya yang sangat dahsyat ditutup dengan wibawa menyebabkan tidak ada wanita yang kemudian ngiris jari. Nah, maka ini tidak bertentangan dengan
penjelasan bahwasanya Nabi kita lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Hadis nomor 2, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha, putih, ka'annama, seolah-olah, sigha, diciptakan, min fiddatin, dari perak, rajilu, rajila, beliau itu lurus, asy'ari, rambutnya. Yang dimaksud rajila, lurus, ini maksudnya adalah tidak lurus betul-betul, karena rambutnya Rasulullah itu juga sedang-sedang, tidak keriting seperti orang negro, tapi juga tidak lurus sekali sehingga tidak indah, tapi tengah-tengah antara keduanya. Maka yang dimaksud rajila sy'r ini lurus tapi bukan lurus total, jadi tidak sangat keriting sehingga tidak menarik, tapi juga tidak sangat lurus sehingga tidak menarik, lebih cenderung kepada lurus daripada apa? Daripada keritingnya. Apa fungsinya kita mempelajari hadis-hadis tentang badan atau jasad Nabi SAW seperti ini? Padahal beliau sudah wafat dan tidak mungkin kita ketemu lagi dengan beliau di bumi atau di dunia. Fungsinya adalah kalau kita bermimpi dengan seseorang yang dalam mimpi tadi dia mengatakan saya Rasulullah, atau perasaan kita mengatakan ini adalah Rasulullah, maka kita bisa menilai mimpi kita tadi apakah mimpinya benar atau mimpinya salah. Kalau ternyata orang itu hitam, maka tidak mungkin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mimpi kita mimpi salah gitu. Atau orang itu rambutnya keriting, nggak mungkin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fungsi mempelajari hadis-hadis ini tetap ada fungsinya. Maka boleh kita sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mimpikanlah saya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak Pak doa sebelum tidur minta mimpi ketemu Nabi? Pernah nggak? Belum. Nah, boleh itu dipraktekkan. Yang biasanya minta apa? Minta ketemu calon istri kedua gitu. Nah, kalau itu malah nggak ada dalilnya itu. Tetapi kalau kita minta mimpi ketemu Nabi SAW, ini sesuatu yang bagus, menunjukkan rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan di sini satu hadis Nabi yang menunjukkan adanya orang-orang yang sangat rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, inna unasan min ummati, ada beberapa orang dari umatku, ya'tuna ba'di, yang mereka akan datang setelahku, maksudnya setelah masa Nabi. Yawaddu ahaduhum, sangat ingin salah satu dari mereka, lawishtara ru'yati, andai dia bisa melihat, bertemu dengan saya atau bermimpi melihat saya, bi ahlihi wa malihi, diganti dengan hartanya dan keluarganya. Hadis riwayat Hakim. Saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisakah kita atau sudahkah kita rindu kepada Nabi seperti ini? Tampaknya belum. Nah, maka kecintaan kita kepada Nabi memang baru sedang-sedang, biasa, belum dahsyat. Ada seorang syekh ditanya, wahai syekh, gimana kuncinya supaya bisa mimpi ketemu Nabi? Maka syekh ini mengatakan, kamu datang dari rumah menuju ke rumah saya siang hari, jangan minum apa-apa. Maka dia betul, dia kira itulah cara mimpi ketemu Nabi. Siang-siang habis duhur, dia dari rumahnya ke rumah syekh berjalan kaki. Biasanya naik kendaraan, tapi ini suruh berjalan kaki. Kemudian sampai di rumahnya syekh, dia sudah lelah dan sudah haus, maka oleh syekhnya disuruh istirahat. Silakan kau istirahat di kamar ruang tamu sini. Nanti kalau ngantuk tidur aja. Akhirnya oleh syekh disuruh menunggu dan syekhnya masuk rumah, ditinggal lama. Akhirnya dia ngantuk betul dan dia ketiduran. Begitu selesai dia tidur, kemudian bangun, ditanya oleh syekhnya, gimana? Sudah mimpi ketemu Nabi SAW atau belum? Belum ya syekh. Lah terus tadi kamu ngimpi atau tidak? Saya ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi minum. Kenapa engkau ngimpi minum?
Karena dari rumah jauh untuk ke rumah Syekh ini jalan kaki dan sangat haus. Di rumah Syekh nggak disiapi minuman, maka yang saya mimpikan tuh minuman. Nah, maka Syekhnya mengatakan, kalau rindumu kepada Nabi sudah seperti rindumu kepada minuman itu, maka kamu akan mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cara kita bermimpi ketemu Nabi caranya gimana? Rindukan yang dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ketiga, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha putih, musyraban bercampur, bayaduhu putihnya, bihumratin dengan merah. Wa kana dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam aswada hitam, al-hadaqah bagian hitamnya mata, itu namanya hadaqah. Apa namanya itu, Pak? Mata kan ada hitamnya itu. Nah, itu hadaqah namanya. Apa? Corona. Kemudian ahdaba lebat, al-asfari bulu-bulu matanya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam putihnya putih yang bercampur dengan merah. Ini putihnya orang-orang Arab. Tidak seperti putihnya orang-orang Cina. Kata guru kami, putihnya orang-orang Cina itu putih pucat. Tapi kalau putihnya orang-orang Arab itu putih kemerah-merahan, indah. Tidak seperti orang-orang Barat yang merahnya keterlaluan sehingga malah mengerikan. Tapi juga tidak putih pucat seperti orang mati, tapi putih yang indah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mata beliau yang bagian hitamnya itu sangat hitam, dan itu konon menunjukkan kesehatan. Adapun matanya yang bagian putih itu kemerah-merahan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dan kemerah-merahannya mata pada bagian putihnya itu dipuji oleh orang-orang Arab. Kenapa? Menunjukkan dia orang yang semangat bekerja. Kalau orang yang banyak tidur, maka tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian ahdabal asfar, bulu matanya lebat. Ini juga menunjukkan kesehatan. Maka bulu mata yang lebat itu menunjukkan apa? Kesehatan mata tersebut. Bulu mata yang tipis sedikit sekali menunjukkan ketidaksehatan mata tersebut. Sama dengan rambut, ya. Rambut yang mohon maaf botak atau sedikit, ya, jarang-jarang, maka menunjukkan ketidaksehatan pangkalnya ini atau bagian kulit kepalanya ini. Tapi yang rambutnya lebat, sangat rengket antar satu rambut dengan rambut yang lain, ini menunjukkan kesehatan pada kulit matanya itu. Maka Rasulullah SAW orang yang sangat sempurna penciptaannya dan sangat sehat jasmaninya. Pelajaran yang dapat kita ambil secara tersirat adalah kita jaga kesehatan tubuh kita, karena Rasulullah menjadi seperti ini karena beliau menjaga kesehatan tubuh beliau. Maka Rasulullah SAW tidak pernah habis makan kemudian tidur, nggak pernah. Di dalam adab Islam diajarkan setelah makan itu sebelum tidur berjalan 100 langkah. Meskipun itu bukan hadis Nabi, ya, tapi hanya adab Islami. Kenapa? Karena kalau kita langsung tidur maka menyebabkan tidurnya terlalu lelap sehingga nanti tidak bangun malam. Nah, Rasulullah tidak pernah hidup dengan cara-cara yang tidak sehat seperti itu. Termasuk makanan, Rasulullah SAW tidak makan terlalu kenyang, karena sebagaimana kaidahnya para dokter, semakin banyak makanan masuk dalam perut, semakin cepat kematian mendatangi kita. Sampai-sampai ada penjelasan tentang singa. Kenapa singa itu usianya pendek? Karena dia banyak apa? Makan. Seandainya singa tidak banyak makan, maka usianya mungkin akan tambah panjang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tolong jangan salah paham, habis ini kemudian makan sedikit akhirnya loyo, lemas, nggak bekerja, nanti nyalahkan saya malah. Tetap panjenengan makan sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kerja sebagai tukang tentu saja makannya tidak sama dengan
yang sebagai ustadz hanya duduk-duduk saja begini, enggak enggak berat pekerjaannya. Tapi meskipun duduk seperti ini, saya merasakan kalau otak ini digunakan untuk mikir, ini cepat lapar, Pak. Beberapa hari yang lalu saya ikut daurahnya dari pagi sampai zuhur, kemudian istirahat sampai asar, jam 4 mulai lagi sampai jam 5, sekitar 1 pekan. 1 pekan itu saya merasa lapar terus saya, Pak. Siang saya sudah makan, kemudian habis asar lapar lagi, sampai saya curiga ini kenapa lapar terus ini ya, apakah di perutnya ada cacingnya yang besar nyaploi makanan saya atau gimana. Nah ternyata tampaknya gara-gara ikut daurah tadi, karena mikir terus, karena terbukti setelah daurah selesai sekarang sudah normal lagi. Tapi hari-hari daurah ya, karena mikir terus, nulis terus, mendengarkan terus penjelasan guru selama waktu tersebut, maka menyebabkan mudah lapar. Maka makan jangan dikurangi kalau memang antum butuh banyak, nggak apa-apa, yang penting sesuai dengan keperluan. Hadis yang keempat, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha putih, musyraban bercampur bihumratin dengan merah, dokhma besar, alhamah kepala. Besarnya kepala seseorang ini terpuji di kalangan orang-orang Arab. Kenapa? Karena menunjukkan wufurul aql, menunjukkan sempurnanya akal. Tapi yang kepalanya kecil, tidak seimbang dengan badannya, badan gede, kepala kecil, biasanya itu kurang sempurna akal. Maka Rasulullah ini kepalanya besar. Tapi jangan dibayangkan badan kecil, kepala gede, itu jelek. Badannya dengan kepala beliau serasi, tetapi kepalanya itu cenderung besar dibandingkan dengan apa? Orang-orang yang kepalanya kecil. Maka ini menunjukkan kesempurnaan otak atau pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agharra, beliau itu putih. Agharra sama dengan abyad tadi. Maka supaya berbeda terjemahnya, karena sudah ada abyad, boleh diartikan agharra ini cemerlang. Sebagaimana kita mengetahui dalam hadis fadilah wudu, apa namanya? Ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang pada bagian wajahnya dan cemerlang pada bagian kaki dan tangannya. Tapi sebenarnya al-aghar, yaitu arti asalnya adalah ya putih tadi. Yaumun aghar, hari yang putih. Lailatun gharra, malam yang putih. Kemudian beliau itu ablaja. Ablaja artinya adalah bersinar. Maka ablaja ini menguatkan makna agharra, putih bersinar, sehingga seperti hadis sebelumnya tadi disebutkan seolah-olah beliau tercipta jadi dari perak. Tahu kan perak bersinar? Nah, putihnya Rasulullah SAW indah seperti itu, bersinar. Ahdaba, apa tadi? Lebat, al-asfari, bulu-bulu matanya. Hadis yang kelima, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, wajhan, wajahnya. Siapa lebih ganteng, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis ini, manusia yang paling ganteng. Kalau Nabi Yusuf itu cuma dikasih separuh kegantengan, syatrul husni. Qat'u'tiya, Nabi Yusuf sudah dikasih syatrul husni, separuh kegantengan, cuma separuh, Pak. Maka kata guru saya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dikasih kegantengan sempurna, tidak hanya separuh. Wa ahsanahum, dan paling bagusnya mereka khuluqan, akhlaknya. Di situ khuluqan atau khalqan ada harokatnya enggak? Ada. Napa? Khuluqan apa khalqan? Khalqan. Baik. Kalau tertulis di situ khalqan, boleh, nggak ada masalah, tapi artinya bukan akhlak. Khalqan itu maksudnya rupa. Tapi kalau khuluqan artinya adalah akhlak. Dua bacaan sama-sama boleh dan sama-sama benar. Rasulullah manusia yang akhlaknya paling bagus, betul. Rasulullah rupanya paling bagus,
Tapi saya lebih suka membaca di sini khuluqan. Kenapa? Karena sudah disebutkan wajhan, dan wajah ini sudah mewakili yang lain. Kalau wajahnya ganteng, maka biasanya yang lain-lainnya juga cakep. Kemudian kalau kita baca khuluqan, maka ini sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas akhlak yang agung. Perhatikan kata-kata agung, azim atau agung. Sebagian guru saya mengatakan akhlak yang baik itu dibagi 3. Ada akhlak hasanah, ada akhlak karimah, ada akhlak azimah. Ini urut. Hasanah itu baik, lebih baik lagi karimah mulia, lebih baik lagi azimah agung. Gambarannya apa? Kata beliau, kalau hasanah, orang berbuat jelek kepada kita, kita nggak balas kejelekan, tapi memaafkan. Itu hasanah. Misalkan kita punya motor diparkir di masjid, ada orang usil kemudian gembosi motor kita, kita tahu pelakunya, tapi kita tidak membalas, malah kita mendoakan mudah-mudahan orang yang melakukan ini dapat hidayah. Nah, ini akhlaknya hasanah. Kalau karimah itu adalah orang berbuat jelek kepada kita, tapi kita malah membalas kebaikan. Ada orang gembosi motor kita, maka kita cari mana tadi yang gembosi ya. Terima kasih, nih kasih duit 50.000. Kenapa? Karena gara-gara Anda gembosi motor saya mendapatkan musibah, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya dapat pahala besar. Maka berarti saya dapat pahala ini gara-gara panjenengan. Nah, terima kasih, kasih 50.000. Itu akhlak karimah. Azimah, ada orang berbuat jelek kepada kita, kita berusaha sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepadanya. Siapa tadi yang gembos? Oh, ini orangnya. Nah, kasih 50.000. Kemudian kita kompo. Setelah kita kompak, rumahnya mana Pak? Ayo saya antar. Nah, tidak cuma dikasih duit 50 Pak, diantar ke rumahnya. Sebelum sampai ke rumahnya, dimampirkan dulu di warung mie ayam, kayak panganan sampai warak. Nah, itu akhlak azimah itu. Nah, sekarang kita nilai akhlak kita sendiri-sendiri. Kira-kira akhlak kita hasanah atau azimah atau karimah? Kita ora kabeh nih Pak. Bisa menilai diri kita masing-masing. Dan paling gampang menilai pertama kali sama istri. Karena orang paling dekat sama kita di rumah adalah apa? Istri. Nah, akhlak kita sama istri gimana? Termasuk hasanah, karimah, azimah. Ini saya sebenarnya bukan nasihati antum, nasihati saya sendiri. Sama istri saya sudah termasuk hasanah atau karimah atau azimah ini. Ini mumpung direkam, mungkin suatu saat didengar istri saya, supaya dia bisa nasihati. Akhlak murung kabeh, misalnya begitu. Kemudian laisa, tidaklah Nabi itu bitawil, tinggi, al-ba'in, yang keterlaluan. Ba'in itu artinya jelas, maka maksudnya tidak terlalu tinggi. Tingginya tinggi bagus, karena kalau tinggi terlalu tinggi itu tidak indah. Misalnya ada orang tinggi setinggi Cagak Ting, bagus nggak Pak? Nggak bagus. Dan kira-kira kalau melamar tuh perempuan yang mau nerima lamarannya mikir-mikir, wah bojo duris mono piye kuwi. Tapi kalau tinggi yang indah, banyak orang suka. Kemudian wala bil qasir, tidak pula beliau pendek. Maka beliau adalah orangnya sedang-sedang. Tapi para ulama mengatakan meskipun beliau sedang-sedang, tapi lebih cenderung kepada tinggi. Ada orang sedang-sedang tapi cenderung kepada pendek, ada orang sedang-sedang tapi cenderung kepada tinggi. Contoh sedang-sedang tapi cenderung kepada pendek, menurut saya, contohnya saya menurut saya sedang-sedang tapi cenderung apa? Pendek. Karena banyak orang yang sebaya saya itu lebih tinggi, lebih ganteng, lebih menarik, yang kira-kira kalau ngelamar itu banyak yang nerima. Kalau saya ngelamar kira-kira orang banyak mikir, ya wes kuru, bobote sidik banget, gampang loronan mungkin. Jadi apa namanya, kurang menarik dari sisi fisik. Yang keenam, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana, paling bagusnya, annasi, manusia, qadaman, telapak kakinya. Hadis ini derajatnya adalah mursalan. Hadis mursal itu adalah hadis yang terputus sanadnya,
Karena diriwayatkan oleh orang yang bukan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya murid namanya sahabi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi punya murid namanya tabi'i, generasi tabi'i. Tabi'i punya murid lagi namanya tabi'ut tabi'. Lah ini kalau ada seorang tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi tanpa sahabat, ini namanya putus. Seperti ini namanya apa? Mursal. Maka definisi hadis mursal itu apa? Mari kita lihat. Di sini ada kitab, judulnya kitab Mangdhumah Baiquniyah. Isinya mangdhumah. Mangdhumah itu nyanyian, tapi nyanyian isinya ilmu. Dalam kitab Mangdhumah Baiquniyah disebutkan, wa mursalun minhus sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa mursalun, dan hadis mursal adalah minhus sahabiyyu, yang darinya sahabat Nabi saqat, gugur. Ini Nabi mestinya sahabi, ya kan? Ini sahabinya gugur. Tiba-tiba tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi, padahal tabi'i tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ini namanya apa? Mursal. Nah, hadis yang seperti ini kira-kira sahih atau dhaif? Kenapa Pak? Sahih atau dhaif? Dhaif. Kenapa dhaif? Karena sanadnya putus. Salah satu penyebab dhaif adalah kalau sanadnya putus. Maka hadisnya derajatnya dhaif. Tapi isinya apakah benar? Isinya benar. Adalah Nabi orang yang telapak kakinya paling indah. Karena hadis ini dikuatkan dengan hadis sebelumnya tadi. Ahsanan nasi khalqan. Nabi itu rupanya paling bagus. Rupa itu semuanya dari atas ke bawah. Rupa wajah, rupa tangan, rupa badan, rupa perut, rupa paha, rupa kaki, semuanya ke bawah. Hadis yang ketujuh, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, khuluqan, akhlaknya. Ini sama ya, boleh dibaca khuluqan, boleh dibaca khalqan. Nah, di situ apa itu? Khuluqan. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama bid-dhammi, dibaca dengan dhammah, khu lihiyazatihi jami'al mahasin, karena beliau mengumpulkan seluruh keindahan akhlak, wal makarim, dan kemuliaan akhlak, wa takamuliha fi, dan semuanya sempurna pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kamalul khuluq, dan akhlak yang sempurna, yang sya'u an kamalil aql, munculnya karena akal yang sempurna. Nah, maka kita teringat tadi kepala Nabi yang besar itu menunjukkan akal yang sempurna. Kalau akalnya sempurna, maka menyebabkan akhlaknya juga sempurna. Jadi bagaimana melatih supaya akhlaknya sempurna? Sempurnakan apa? Akal. Orang yang akhlaknya tidak sempurna, salah satu sebabnya karena akalnya tidak sempurna. Misalkan nih, seseorang marah kemudian gelas ditendang, pecah. Ini akhlaknya tidak baik dan munculnya gara-gara akalnya nggak sempurna. Coba akalnya yang sempurna suruh mikir, ini gelas salahnya apa kok kamu tendang? Saya marah sama istri. Loh, yang bikin marah itu istri atau gelas? Istri. Ya, kok gelas yang ditendang? Ya mestinya istri yang ditendang. Tapi ya nggak boleh nendang istri. Tapi maksudnya adalah tidak muncul dari akhlak akal yang sempurna. Ada lagi cerita diceritakan kepada saya, suami sama istri, suaminya tidak semadhab sama istrinya, ngajinya beda, siji ngaji ngalor, siji ngaji ngidul, gurunya beda. Akhirnya karena madhabnya beda, pemahamannya beda, suami ini sering cekcok sama istrinya. Pas suatu saat istrinya hamil, saking marahnya suami itu, perutnya yang hamil ditendang. Nah, ini menunjukkan dua hal. Akalnya nggak sempurna dan akhlaknya tidak sempurna. Coba suruh mikir, yang membuat dia hamil siapa? Oh, kamu itu. Ini berarti hasilmu. Nah, kamu yang menyebabkan kok malah kamu yang menendang. Gimana itu?
Mestinya kamu yang membuat itu, yang kamu yang merawat, malah ditendang. Ini enggak sempurna akhlaknya dan enggak sempurna apa? Akalnya. Nah, maka ini kunci nih ya. Wa kamalul khuluqi yang sya'u an kamalil aql. Sempurnanya akhlak itu munculnya dari sempurnanya akal. Kalau akal sempurna, maka akhlak juga sempurna. Kaidah ini penting ini. Kadang-kadang ada orang yang sebenarnya akhlaknya itu biasa atau jelek, tapi gara-gara akalnya penuh dengan ilmu, maka akhlak yang jeleknya itu tergerus dengan apa? Ilmu yang ada pada akalnya tadi. Asalnya dia itu orangnya suka marah, asalnya dia itu orangnya suka pendendam gitu. Tapi setelah membaca hadis-hadis, membaca tentang sirah para ulama yang mereka tidak menyimpan dendam, yang mereka tidak suka marah, akhirnya dia memaksa diri, saya harus seperti itu. Nah, itu muncul dari kamalul aql, akal yang sempurna, akhirnya akhlaknya pun juga ikut sempurna. 8. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling gantengnya manusia, wa ajwadan nasi, dan paling dermawannya manusia, wa asja'an nasi, dan paling pemberaninya manusia. Perhatikan di sini kata-kata ahsan. Ahsan ini bisa diartikan paling ganteng, bisa juga diartikan paling bagus akhlaknya. Karena ahsan ini adalah mencakup dua kebaikan. Ada kebaikan zahir, ada kebaikan batin. Kebaikan zahir itu artinya kegantengan, kebaikan batin itu artinya keindahan akhlak. Kalau disebutkan dua-duanya, maka biasanya dibedakan antara keduanya itu dengan kata-kata khair dan hasan. Kalau khair itu adalah kebaikan batin, kalau hasan itu adalah kebaikan zahir. Itu kalau dua-duanya disebutkan. Tapi ketika disebutkan cuma satu, ahsan saja, maka ini sudah mencakup kedua-duanya, kebaikan zahir maupun kebaikan batin. Saya tampilkan dalam Al-Quran yang disebutkan dua-duanya. Allah mengatakan pada surat Ar-Rahman ayat 70, fihinna khairatun hisan. Di antara mereka, yaitu bidadari surga itu khairatun, ada orang-orang yang baik, hisanun, yang baik, artinya sama-sama baik. Nah, bedanya apa? Khair ini kebaikan batin, hisan ini kebaikan zahir. Jadi wanita-wanita ini cantik-cantik wajahnya dan bagus-bagus akhlaknya. Dan di sini perlu diperhatikan kenapa Allah mendahulukan khairatun kemudian mengakhirkan hisan. Kenapa tidak dibalik? Fihinna hisanun khairatun. Kira-kira kenapa? Karena kebaikan batin itu lebih utama daripada kebaikan zahir. Maka kalau Anda memiliki akhlak yang baik tetapi rupanya tidak baik, nggak ada masalah. Karena yang lebih penting adalah apa? Kebaikan batin. Tapi kalau Rasulullah mencakup keduanya, kebaikan zahir maupun kebaikan batin. Mudah-mudahan semua kita termasuk khairatun hisan. Amin ya rabbal alamin. Dari sisi akhlak dan rupanya, insya Allah. Kemudian perhatikan di sini, ajwad paling dermawan, asja paling pemberani. Kenapa ini digabungkan? Karena biasanya orang yang berani itu biasanya dermawan, dermawan biasanya berani. Sebaliknya orang yang pelit biasanya apa? Penakut, penakut biasanya pelit. Kok bisa? Kenapa? Karena begini, orang yang dermawan itu dia rela melepas hartanya untuk orang lain. Nah, kalau dia merela melepas hartanya untuk orang lain, biasanya juga rela melepas nyawanya untuk orang lain. Nah, makanya dermawan itu rela melepas harta, pemberani itu rela melepas nyawa. Nah, Rasulullah merelakan semuanya. Nyawaku terbang nggak apa-apa, yang penting untuk maslahat. Hartaku terbang nggak apa-apa, yang penting untuk maslahat. Nah, penakut dengan pelit biasanya gabung. Kenapa? Karena kalau dia melepaskan harta susah, apalagi melepaskan nyawa lebih susah. Tapi nggak selalu yang pelit kemudian penakut, nggak selalu, hanya biasanya gabung. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kita doa yang digabungkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi
wal kasali wal jubni wal bukhli. Berlindung dari penakut dan bakhil. Kenapa ini digabungkan? Karena biasanya gabung. Maka marilah kita berusaha untuk dermawan. Kalau kita berusaha dermawan, insya Allah lama-lama penakut itu menjadi berani. Karena rela mengeluarkan harta, akhirnya rela mengeluarkan nyawa. Hadis 9. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, sifatan, sifatnya, wa ajmalaha, dan paling indahnya sifatnya. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam raba'atan, sedang-sedang, ila tuli, kepada tinggi, ma huwa, beliau itu. Maksudnya beliau sedang-sedang tapi lebih mendekati tinggi. Ada orang yang sedang-sedang tapi lebih mendekati pendek. Nah, kalau Rasulullah lebih mendekati tinggi, karena tinggi itu lebih dimuliakan atau lebih bagus menurut pandangan manusia daripada yang pendek. Kemudian ba'ida, jauh, jauh ini maksudnya lebar. Ma apa-apa bainal mangkibain, di antara kedua pundaknya. Maksudnya dada beliau lebar. Orang yang dadanya lebar, badannya tegap, menunjukkan kesehatan badannya, menunjukkan kekuatannya yang sempurna. Maka beliau makhluk yang sangat sempurna sekali, disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan tidak ada satupun nabi yang wajahnya jelek, nggak ada. Semua nabi, 124.000 nabi, semuanya ganteng-ganteng dan semuanya tubuhnya indah-indah. Nabi kalau jelek, wajahnya elek, itu menyebabkan orang akan tidak menerima dakwahnya. Wajahmu elek ngono, ngrungokke ra seneng aku. Nah, maka ada alasan orang untuk apa? Tidak mau mendengarkan. Makanya supaya tidak ada alasan orang untuk tidak mau mendengarkan, Allah sengaja ciptakan seluruh para nabi apa? Ganteng-ganteng. Ini saya nggak ngerti dalilnya, tapi ini penjelasan para ulama. Mereka mengatakan semua nabi nggak ada yang tidak ganteng. Mudah-mudahan semua kita kumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian asyala. Asyala itu adalah leper. Apa leper itu, Pak? Datar. Al-khaddaini, kedua pipinya. Kalau orang pipinya terlalu jembluk, nah itu menunjukkan terlalu banyak gajihnya, itu kurang sehat. Atau terlalu kempes seperti saya ini, nah ini kurang daging, ini juga kurang sehat ini, Pak. Sampai ada orang mengatakan kepada saya, oh pipimu kempot. Nah, saya lihat di cermin, oh kita ya rotok kempot memang. Nah, jadi tidak sesuai sunnah pipi saya ini. Pipi yang sesuai sunnah itu yang datar. Kemudian syadida, dahsyat, sawadi, hitam, asy'ari, rambutnya. Akhala, seperti bercelak, al-ainaini, kedua matanya. Maksudnya seolah-olah beliau itu pakai celak padahal nggak pakai celak. Kenapa seperti itu? Karena sangat hitamnya bagian hitam mata Rasulullah SAW dan sangat hitamnya bulu mata ini. Nah, saking hitamnya bulu mata dan mata bagian hitamnya itu, orang yang melihat seolah-olah oh Nabi pakai celak padahal nggak pakai celak. Ini menunjukkan kesehatan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahdaba, yang lebat, al-asfari, bulu matanya. Idza wati'a, jika beliau menginjak, biqadamihi, dengan telapak kakinya, wati'a bikulliha, beliau menginjak dengan seluruhnya. Laisa lahu akhmas, tidak ada padanya lekuk. Jadi telapak kaki Nabi ini tidak melengkung begini, tapi datar. Sehingga ketika beliau berjalan, maka seluruh daratan atau seluruh bagian bawah dari telapak kaki ini semuanya nempel ke tanah. Sebagian orang kan ada yang legok begitu. Nah, Nabi nggak begitu. Itu kurang indah. Yang indah adalah yang leper begitu. Idza wada'a, apabila beliau meletakkan ridaahu, selendangnya, an min kibaihi, dari kedua pundaknya, faka'annahu, maka seolah-olah beliau itu adalah sabikatu fiddatin. Sabikah, nah ini saya kelewatan terjemahnya.
Saya cari dulu ya, karena saya merasa sudah mempelajari tapi ternyata kelewatan, dan kadang-kadang seperti itu karena mempelajarinya terlalu cepat. Saya cari dulu sebentar. Apa makna sabikah? Ternyata tidak diterjemahkan juga oleh Imam Munawi. Saya cari di hadis yang lain. Ternyata tidak diterjemahkan juga di hadis yang lain. Nah, caranya gini ya Pak. Di sini ada kamus Al-Wasit. Tulis saja as-sabikah. As-sabikah minadz dzahab awil fiddah, yang disebut sabikah emas atau perak itu adalah katlah minadz dzahab awil fiddah masbubatun ala suratin ma'lumatin kal qadbad wa nahwiha wa kullu qit'atin mustatilah, setiap potongan yang panjang min ma'din, dari apa namanya ma'din atau apa namanya emas dan perak dan sebagainya tadi. Jadi faka'annahu, maka seolah-olah beliau itu sabikatu fiddatin. Apa makna sabikah? Sabikah adalah qit'ah mustatilah, potongan yang panjang. Sabikatu fiddatin, potongan yang panjang dari perak. Apa maksudnya? Maksudnya kalau beliau melepas selendangnya, maka putihnya itu seperti putihnya potongan perak. Potongan atau apa namanya Pak ya? Napa biasanya disebut apa kalau perak itu? Masuk potongan gitu, kayak elemen. Kayak kayu aja, potongan kayu. Nah, biasa nih batangan. Nah, batangan emas, batangan perak gitu. Sabikatu fiddah, batangan perak. Wa idza, dan apabila dhahika, beliau tertawa, ya tala'la, maka bersinar-sinar. Maksudnya bersinar-sinar giginya ini. Saking bersihnya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gigi kuning itu tidak sesuai apa? Sunnah. Ya seperti gigi kita ini kurang begitu bersih. Ya mungkin karena makanannya beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau makanannya mungkin daging ya, seolah-olah dicuci ini apa namanya giginya. Makanan kita terong, tempe dan sebagainya, akhirnya jadi kayak begini. Wallahu a'lam bissawab. Tapi nggak apa-apa, gigi kuning yang penting untuk membaca Quran. Yang penting digosok setiap harinya. Sudah kita baca sampai 9 hadis, ternyata sudah 40 menit. Nah, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan ya. Monggo Ustaz. Bulu mata ini yang bagian mana? Oh iya, iya. Sebentar. Ada 3 kan? Ada 3, apa saja itu? Idep itu yang di mata, alis itu yang di atas. Baik. Yang apa? Oh gitu. Ya. Al-hudbu yang jamaknya ahdab itu adalah sya'ru, bulu, asfaril ain, bagian tepi dari mata, bulu tepinya mata. Apa namanya? Idep ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Jawa itu? Kalau bahasa Indonesianya? Bulu mata. Berarti tadi sudah benar ya? Sudah benar. Jadi ahdab itu yang ini nih, alis ini. Kok alis? Apa? Bulu mata. Kalau alis ini yang ini. Nah, kalau alis itu bahasa Arabnya apa? Hajib. Tapi kalau hudub, nah itu bulu mata ini. Guru yang pertama kali ngajari saya bahwa hudub itu artinya bulu mata, Ustaz Mudakir. Tahun 96 ketika saya nyantri di Pelumpang. 96 di mana Ustaz Karim? Di Lamongan? Oh di Solo ya. Nah, 96 saya itu di Pelumpang. Waktu itu masih untuk cowok bukan untuk cewek ya. Nah, Ustaz Mudakir mengajarkan hudbun bulu mata. Sampai hari ini ingat.
Makanya saya menerjemahkan hudbun ya bulu mata. Baru ketika ditanya tadi, kita cari dulu, okay. Bulu mata yang mana ini? Yang ini atau yang atas nih? Nah, betul, yang ini. Ada lagi? Yang besar itu di kitab Bukhari itu kan ada dua ciri itu yang bisa menunjukkan kebodohan, bisa menunjukkan kepandaian. Apa itu? Yang besar kepala. Besar kepala di Bukhari. Di Bukhari kan katakan kalau dulu saya pernah mengatakan umroh enteng gitu loh. Apa itu yang gimana lafalnya? Lupa saya. Kalau orang Jawa katakan umroh enteng gitu. Coba saya pengen ngerti lafalnya dulu ya. Karena yang saya tahu kalau di Bukhari itu bukan kepala. Yang di Bukhari ini. Innaka la'aridul qafa. Sesungguhnya engkau itu lebar tengkuknya. Kata-kata lebar tengkuk itu dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menunjukkan wong bodoh. Tapi apakah yang dimaksud oleh Nabi ini adalah seperti itu, diperselisihkan oleh para ulama. Dan wajar kalau diperselisihkan. Kenapa? Rasulullah biasanya nggak pernah mencela orang begitu. Nah, tapi kalau bisa diartikan di sini kamu bodoh, ini sebenarnya bukan pencelaan, tapi tanbih bagi Nabi. Jangan ngomong begitu, itu omongannya orang bodoh kayak begitu itu. Nggak pantas seperti kamu kok ngomong kayak begitu. Karena waktu itu dia ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, setiap malam dia siapkan dua benang, benang putih sama benang hitam. Okay? Selama ini dua benang masih belum tampak, mangan terus nih. Nah itu bisa-bisa sampai jam 6 mangan terus nih Pak, atau sampai jam setengah 6 masih makan terus, atau sampai jam 5 masih makan terus. Nah ini yang ditanyakan apa yang kisah ini atau bukan? Bukan ya. Nah ini saya perlu cari yang lain, saya nggak ngerti itu. Ya coba nanti dicari lagi ya, karena nggak apa-apa ya, ilmiah itu perlu kita cari yang detail gitu bagus. Ya Rasulullah kepalanya besar. Orang Arab memuji dua, orang yang kepalanya besar menunjukkan akalnya sempurna, dan orang yang mulutnya lebar menunjukkan fasihnya. Saya sering menggambarkan orang yang seperti itu sekarang yang bisa terlihat mata Habib Rizik. Coba lihat kepalanya, menurut saya termasuk besar. Coba lihat mulutnya kalau pas ceramah, lebar. Nah, orang itu yang kayak segitu sempurna, akalnya sempurna, mengucapnya fasih. Kalau saya, menurut saya mulutnya biasa. Sehingga kalau ngomong nggak begitu fasih ya diwajari, karena memang bukan orang yang mulutnya lebar. Otaknya banyak, berarti cerdas, sempurna. Iya, bisa nggak dibesarkan gitu? Misalkan makan otak pitik atau gimana, nggak bisa ya. Kalau bisa dibesarkan, saya akan besarkan supaya ini pinter nih. Karena kurang pinter nih. Bismillah. Silakan siapa? Tentang jual dinas tadi nanti sangat bermanfaat. Apakah juga menunjukkan Nabi itu kaya? Apakah Nabi itu kaya? Kata-kata dermawan tidak menunjukkan kaya. Bahkan ada orang miskin lebih dermawan daripada orang kaya. Ada seorang pemilik kebun yang sangat luas, dia punya budak, kemudian pada suatu hari dia lihat budaknya itu ngasih separuh rotinya kepada kucing. Maka budak ini ditanya, loh kamu gajimu sehari berapa? Gaji saya sehari 1 roti ini. Terus kenapa roti itu kamu berikan kepada kucing tadi? Karena dia kelaparan, saya kasihan sama dia, maka saya mendahulukan 1 roti ini, separuh untuk dia, separuh untuk saya. Karena separuh ini sudah bisa menghidupi saya meskipun terasa lapar.
Maka orang yang kaya raya tersebut kemudian mengatakan, demi Allah ini orang yang paling dermawan di atas muka bumi, hartanya cuma 1 roti tapi dia bagi 2, satunya untuk kucing. Setelah itu dia lepas semua kebunnya dibagi-bagikan kepada orang miskin, karena dia merasa sudah banyak sedekah tapi ternyata kalah sama apa? Penjaga kebun ini. Karena harta dia cuma 1 roti Pak, tapi dibagi 2 dikasih orang lain. Itu seperti orang yang punya harta 1 triliun, nah, kemudian sedekah 0,5 triliun. 0,5 triliun dia miliki, setengahnya disedekahkan lagi. Nah, kalau ada orang seperti itu silakan hubungi saya, supaya studianya cepat lunas ini. Studianya belum lunas ini. Adapun pertanyaan antum, apakah Rasulullah kaya ataukah tidak? Kesimpulannya dari hadis yang sangat banyak, Rasulullah itu kaya tapi nggak mau kaya. Rasulullah itu pemasukannya besar, tapi setiap kali ada uang masuk langsung dikeluarkan. Kalau kita kan uang masuk disimpan, gitu. Nah, Rasulullah enggak, uang masuk keluarkan. Maka kalau beliau perang kemudian mendapatkan khumus yang sangat banyak, itu beliau hanya sekedar membeli beras untuk makanan seluruh istrinya selama 1 tahun. Kalau beras sudah terbeli, sudah, sisanya sedekah. Sehingga nggak mungkin seandainya Rasulullah hidup di masa sekarang, nggak mungkin ada uang untuk beli kuota internet, nggak mungkin. Karena yang dibeli cuma makanan tok til, selain itu enggak. Padahal kebutuhan manusia tidak hanya makanan loh Pak, ada makanan, ada rumah, ada kendaraan. Tapi kalau Rasulullah mendapatkan khumus, itu yang diambil cuma makanan, selebihnya udah langsung dikeluarkan. Nah, orang seperti itu bisa dihitung jari di antara manusia. Rasulullah salah satunya, dan kita sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.